Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Pada kesempatan kali ini, Wong Anime akan istirahat sejenak dari menceritakan alur atau plot invasi Kekaisaran Timur gelombang kedua. Dan kita akan membahas mengenai para pasangan super yang ada di Tensura. Anggap aja Wong Anime gabut, oke? Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Kalian sadar gak sih kalau Tensura bisa disebut sebagai kisah cinta juga? Kalau diselipkan genre romance di My Anime List, mungkin tidak meleset jika Tensura masuk genre tersebut. Jika kalian memperhatikan dengan lebih seksama mengenai light novel yang satu ini, maka kalian tentunya menyadari kalau cinta adalah salah satu motivasi terkuat dari para makhluk terkuat di dunia Tensura, sehingga mereka melakukan perbuatan mereka saat ini. Dari membuat diri mereka yang dikenal sebagai makhluk terkuat malah memilih menggunakan tubuh lemah hingga terbunuh, dan pada akhirnya menciptakan konflik juga peperangan hingga ribuan tahun setelahnya, hingga menjelajah berbagai dunia dan alam semesta hanya untuk menemukan bagian-bagian jiwa dari orang yang dia cintai. Nah, berikut ini adalah 7 pasangan super di Tensura versi Wong Anime. Pada posisi 7 ada Miuran dan Yom. Pada posisi ini kita mendapati pasangan yang mungkin paling lemah jika hanya melihat kekuatan semata, namun tidak diragukan lagi mereka adalah pasangan super. Yang satu adalah manusia yang dijuluki sebagai Raja Pahlawan, sedangkan istrinya Miuran adalah Majin Kuat yang merupakan bekas bawahan terkuat Clayman dan dikenal sebagai 5 jari sang jari manis. Meskipun sebagai manusia Yom lumayan kuat, dia memiliki kekurangan yang lumayan besar ketika berbicara pemerintahan dan tindak tanduk juga etika istana. Dan disinilah Miuran yang merupakan ratu dari Yom memiliki banyak pengetahuan dan keterampilan datang. Sejauh ini Yom dan Miuran berhasil secara efektif mendamaikan kerajaan Valmenas yang sebelumnya berada dalam keadaan perang sipil. Meskipun hampir semua peristiwa perdamaian yang terjadi di negara yang dulunya bernama Valmo tersebut terjadi akibat Diablo. Karenanya Wong Anime menempatkan mereka di posisi paling bawah di antara para pasangan super di Tensura. 6. Gabiru dan Sofia. Kalau kalian membaca light novel, kalian tentunya mengetahui Gabiru kurang beruntung dalam masalah asmara dikarenakan komposisi tubuhnya yang mirip kadal bersisik, sehingga para monster perempuan yang umumnya memiliki tubuh humanoid, meskipun mereka monster, agak lumayan ilfeel dengan penampilan Gabiru. Meskipun begitu, ternyata beberapa bawahannya lumayan populer, dan ini terjadi bukan karena fisik, tapi memang kepribadian mereka. Karenanya, ketidakberuntungan Gabiru di dalam masalah asmara sebenarnya terjadi dikarenakan kepribadiannya yang memang lumayan acak adul. Nah, ternyata yang menjadi pasangan Gabiru di masa depan adalah Sofia, salah satu dari tribis ketir bawahan Raja Iblis Carrion yang ternyata diam-diam menyukai dirinya. Sebelumnya kita tentunya mengetahui kalau Gabiru dan juga Sofia pernah bertarung bersama ketika pasukan sekutu Clayman dan para penyembah naganya Milim menyerang Yurazania. Dalam perang ini mereka berdua bertarung dengan bawahan Milim terkuat yaitu Midray. Namun Midray dengan mudah bisa mengalahkan mereka. Dan baik itu Gabiru dan Sofia tidak terlihat terlalu berinteraksi atau terlihat dekat di pertempuran ini. Pada pertempuran selanjutnya, yaitu pada pertempuran di mana jutaan pasukan insektar pimpinan Zelanus menyerbu Yurazania sekali lagi, dan Gabiru lagi-lagi berpasangan dengan Sofia melawan salah satu dari 12 jenderal serangga lainnya, Bithop. Di tengah pertempuran, seperti biasa para pendukung Gabiru menyebut Gabiru sebagai seorang yang keren. Sofia juga ikut mendukung Gabiru dan mengatakan kalau menurutnya Gabiru sama kerennya dengan tuannya Carrion. Mendengar kalau ada gadis yang memujinya seperti itu, maka Gabiru menganggap kalau ini adalah kesempatan seumur hidup, dan pada akhirnya dia mengatakan kalau Sofia juga sangat cantik. Ketika mendengar ini, nada Sofia yang biasanya terdengar maskulin berubah menjadi feminim, dan Sofia pun pada akhirnya menjanjikan akan mencium pipi Gabiru apabila dia berhasil mengalahkan Bithop. Jika kita hanya melihat dari sisi kekuatan semata, baik itu Gabiru dan Sofia lumayan kuat. Gabiru pada dasarnya setara Raja Iblis sejati, sedangkan Sofia setara benih Raja Iblis. Meskipun secara kasat mata mereka cocok, namun kombinasi antara kadal terbang dengan harimau putih sebagai pasangan, Wong Anime akui merupakan salah satu percampuran yang paling aneh di daftar ini. 5. Benimaru dan harem-haremnya. Benimaru adalah salah satu menteri dan juga bawahan Rimuru yang memiliki keberuntungan luar biasa ketika berbicara mengenai asmara. Dalam pembangunan terowongan jalur kereta api yang membuatnya mesti melewati
wilayah para Tengu di Gunung Kusha, dia bertemu dengan putri Tengu bernama Momiji yang menjadi perwakilan dari ras tersebut. Dalam negosiasi ini, Kaede, ibu dari Momiji, ternyata diketahui sebagai istri Hakuro yang lama berpisah dengannya, dan Momiji ternyata adalah anak dari Hakuro. Dia lalu membicarakan kepada Benimaru kalau dia ingin menikahkan anaknya Momiji untuk membuat persahabatan dengan Raja Iblis Rimuru. Alphys yang ikut bersama dengan Benimaru ternyata juga tertarik pada Benimaru, dan persaingan kedua perempuan ini untuk memperebutkan Benimaru pun dimulai. Puncaknya pada akhirnya baik itu Momiji dan Alphys setuju untuk menjadi istri Benimaru, dan pernikahan mereka pun lalu dilakukan ketika upacara pemberian anugerah jiwa yang pada akhirnya membuat Benimaru mesti mendapatkan penerus, dikarenakan itulah syarat untuk membuatnya bisa berevolusi menjadi Raja Iblis sejati. Di malam pengantin mereka, Benimaru melakukan gulat bebas baik itu dengan Alphys dan Momiji 2 hari berturut-turut tanpa henti, 1 hari dengan Alphys dan 1 hari dengan Momiji, dan setelahnya mereka pun mengandung. Dan Benimaru pada akhirnya berevolusi menjadi Raja Iblis sejati. Jika kita melihat kekuatan, baik itu Momiji dan Alphys setara, setidaknya benih Raja Iblis dengan Momiji memiliki kekuatan sedikit di atas Alphys. 4. Saryon Grimwald dan Sylvia. Pasangan super lainnya yang mesti Wong Anime sebutkan di daftar ini adalah Saryon Grimwald dan juga Sylvia. Saryon Grimwald adalah pahlawan para bangsa elf yang dikenal di masa lalu. Namanya lalu diabadikan sebagai nama dari salah satu negara superpower di dunia Tensura, yaitu negara sihir dinasti Saryon. Elmesia yang menjadi ratu dari negeri ini merupakan anak langsung dari Saryon dan juga Sylvia. Sayangnya dalam peristiwa penaklukan Chaos Dragon yang membuat bencana besar bagi para kaum elf, Saryon terluka parah dan pada akhirnya meninggal. Kagali alias Kazalim lalu menggunakan sihir terlarang Dead Birthday untuk membangkitkan Saryon sesuai dengan permintaan terakhir dari dirinya, dan nantinya dia dikenal dengan sebutan Laplace, wakil presiden dari aliansi badut moderat. Sedangkan Sylvia sendiri adalah satu dari 5 makhluk yang diciptakan oleh Divine Ancestor atau leluhur langit bernama Twilight Valentine yang diciptakan oleh Veldanava dan merupakan leluhur dari para bangsa elf. Dia dikenal sebagai pahlawan yang sangat kuat dan juga merupakan guru dari Leon Cromwell yang juga merupakan pahlawan terpilih dan nantinya menjadi Raja Iblis. Tidak hanya itu, Sylvia juga memiliki ultimate skill Thunder King Indra, salah satu ultimate skill tertinggi dalam pengendalian cuaca. Sayangnya interaksi mereka berdua ketika mereka menjadi pasangan tidak terlalu menonjol dan hanya diketahui sedikit saja. Ketika mereka bertemu kembali dalam pertempuran di negara Eldorado sebagai Laplace dan Sylvia, Sylvia bisa merasakan perasaan familiar yang muncul dari Laplace. Namun sayangnya Laplace berhasil dihabisi jahil di dalam pertempuran ini. 3. Guy Crimson dan Felzard. Guy dan Felzard tidak diragukan lagi merupakan salah satu pasangan super di antara pasangan-pasangan di dunia Tensura. Dalam pertarungan di benua utara yang pada akhirnya membuat benua ini berubah menjadi es, Felzard jatuh hati pada Guy Crimson. Pada awalnya Felzard marah dikarenakan kakaknya Veldanava menyerahkan pemeliharaan dunia kepada seorang iblis. Namun setelah Felzard bertarung dengannya, Felzard bisa melihat kekuatan dari Guy yang bahkan bisa mengalahkannya meskipun dirinya tidak memiliki ultimate skill. Setelahnya dia menjadi partner setia Guy dan sama seperti Felgreen yang pada akhirnya menjadi partner setia dari Rudra. Alasan kenapa Felzard berubah pihak dan menjadi berada di pihak Feldway dan Michael pada pertempuran mempertahankan dunia pun sebenarnya terjadi karena dia merasa tidak diperhatikan dan hanya ingin membuat Guy cemburu. Ketika Rimuru mendengarkan Guy curhat mengenai Felzard, dia lalu mengatakan untuk jangan membawa pertengkaran kekasih dan memperumit keadaan. Ini tentunya berujung dengan Guy memelototi Rimuru. Jika hanya melihat kekuatan semata, baik itu Felzard dan juga Guy sangatlah kuat. Dominasi mereka dan kerjasama mereka berdualah yang secara politik mampu membuat negara-negara manusia menjadi stabil hingga ribuan tahun. Selain itu, jika kalian membaca web novel, kalian tentunya tahu kalau pertarungan antara Felzard dan Guy pada dasarnya adalah pertarungan kekasih yang menjadi salah satu pertarungan fan favorit Tensura. Mudah-mudahan kita bisa melihat bagaimana Fuse mengeksekusi pertarungan ini dengan jauh lebih baik di volume light novel selanjutnya. 2. Rudra alias Masayuki dan Felgreen. Banyak banget ya naga bucin di Tensura, tapi ya kebucinan mereka terjadi bukan tanpa alasan.
Baik itu Vel'Zad dan Felgreen masing-masing bucin terhadap orang-orang yang mereka akui kekuatannya. Dan Felgreen memilih untuk bucin kepada Rudra Nazca, pangeran dari kerajaan Nazca yang dieluk-elukan sebagai pahlawan oleh rakyatnya. Dia tidak hanya memiliki ultimate skill Raja Perjanjian Uriel, namun dia juga merupakan murid dari Fel'Danava, pencipta dunia, dan kombinasi antara Felgreen dan juga Rudra yang telah bereinkarnasi menjadi Masayuki pada dasarnya berhasil membuat rencana Feldway untuk membangkitkan Fel'Danava terhalang, dan dia mesti menggunakan tubuh aslinya. Dan di posisi pertama, pasangan paling puncak, pasangan super, tentu saja ada Fel'Danava dan Lucia. Fel'Danava tidak diragukan lagi adalah naga sejati pencipta dunia kardinal Tensura yang terkuat di antara para naga sejati. Sedangkan Lucia adalah saudari perempuan dari Rudra. Menurut Felgreen, Fel'Danava memiliki kemampuan administrasi untuk menjelajah berbagai macam dunia, dan inilah sebabnya Felgreen sangat heran ketika Rimuru juga memiliki kemampuan ini dan memberikan kemampuan tersebut kepadanya. Meskipun begitu, Fel'Danava lebih memilih untuk hidup sebagai manusia biasa hingga pada akhirnya diberitakan kalau Fel'Danava dan Lucia terbunuh dikarenakan serangan teroris. Sampai sekarang keberadaan Fel'Danava tidak diketahui, dan kejadian kematian mereka berdua ini menyebabkan para malaikat memusuhi manusia dan mencoba untuk menghancurkan setiap peradaban maju, baik itu dari manusia ataupun demi-human, setiap 500 tahun sekali yang dikenal dengan sebutan Perang Tenma. Selain itu, ultimate skill miliknya yaitu Michael lalu berevolusi menjadi manas dan menjadi dalang dari berbagai kekacauan yang terjadi beberapa ribu tahun setelahnya. Kekuatan dan kepribadian dari Lucia sendiri tidak diketahui kecuali kekuatan penyembuhannya, dan sosok Lucia masih misterius hingga sekarang.